Selamat pagi, dokter. Ya, udah siang. Selamat pagi. Assalamualaikum, dok. Iya, waalaikumsalam. Mohon izin waktunya ya, dok ya. Kita Iya, ini dari LSM BMM ya, Batra Mitra Mahardika. Kebetulan saya sama ketuanya yang di cabang Jakarta. Kita mau izin sedikit sharing-sharing nih, dok, mengenai masalah PMK yang lagi hits-hitsnya nih. PMK itu penyakit mulut kaki yang untuk sapi. Nah, kebetulan kita dapat referensi dokter dari Pak Setia ini nih, kalau nggak salah dokter Gigi Setio ini sekarang menjabat dokter di salah satu perusahaan yang bergerak di peternakan sapi ya, dok ya. Betul ya, iya. dok? Boleh diceritakan dikit dulu, dok, sebelum kita nanti mau tanya-tanya dulu nih. Nanti kita juga sharing tentang BM2 ke dokter. Dari Iya. dokter sendiri, boleh, dok? Selamat pagi, mohon maaf. Jadinya saya Dr. Hewan Gigi Setio Hari Gustami. Saya bekerja di Koperasi Agroniaga Syariah Jabung, Jawa Timur. Koperasi tersebut bergerak di bidang sapi perah. Saat ini kami memiliki populasi sekitar 10 ekor sapi dan memiliki sekitar 6.000 indukan yang diperah. Populasi kami sekitar 52 ton dalam sehari. Basic kami sih di peternakan rakyat, sehingga kami ya mengelola peternak-peternak yang middle farm sampai lower farm. Jadi sekitar memiliki sapi sekitar 5 ekor, 2 ekor, 3 ekor, sampai 10 ekor. Itu yang sebenarnya profil singkat dari ikan Jabung dan saya. Gimana? Populasi sapi yang ada. Mohon maaf, putus-putus. Secara keseluruhan, sapi yang Iya. dikelola oleh koperasi yang tempat dokter bekerja ini, itu berapa banyak ya populasinya tadi? 50.000 ya? Sekitar 10.000 ekor. Oh, 10.000 ekor, 10.000 ekor. Oh, jadi, nah, betulnya kemarin ngobrol-ngobrol dikit nih sama Mas Setia nih soal PMK. Kita mau istrinya beliau nih, ini kok Idul Adha kayaknya ada aja gitu isu ya kan? Tapi bakal mahal nih gini-gini gitu. Kenapa sih? Terus ya udah deh, Mas, gimana kalau kita tanya-tanya? Kayaknya kita buta juga nih, karena di sana tuh isu yang beredar di kalangan ibu-ibu gitu, kalau daging sapi yang kena PMK ini nggak bisa dimakan gitu loh, dok. Nah, kita mau tahu PMK itu sendiri tuh apa sih, dok? Terus kok bisa nyampe ke Indonesia? Katanya 1990 itu Indonesia sudah bersih dari yang namanya PMK. Kok tiba-tiba di tahun 2000 ini muncul lagi, sama kayak COVID. Oh, wabah flu tahun 80, sekarang muncul lagi gitu loh, dok. Ya, bisa dikasih tahu nggak sih, dok, apa PMK itu? PMK itu disebabkan oleh virus golongan RNA yang tidak berenvelop atau tidak memiliki barrier. Berbeda dengan COVID, COVID ini memiliki envelop atau memiliki barrier, sehingga untuk mengatasi COVID lebih mudah daripada untuk PMK. PMK ini menyerang di hewan-hewan yang memiliki kuku belah seperti sapi, domba, kambing, babi, onta, rusa, kerbau, seperti itu. Oh, jadi hanya di sapi ya, dok? Berarti bisa ke babi juga ya? Iya, babi, kambing juga bisa. Oh, kambing juga bisa ya, dok ya? Masa penularannya dari umur 1 hari sampai 14 hari. Jadi selama 14 hari ketika sapi tersebut terkena atau kambing tersebut terkena PMK, dia bisa dapat menularkan selama 14 hari tersebut, menularkan kepada hewan lainnya. Tapi untuk PMK ini tidak zoonosis, jadi tidak akan menularkan penyakit kepada manusia, baik dari daging, susu, maupun olahan lainnya yang lainnya dari sapi. Dan bahan dasar sapi ya, dok ya. Berarti dia tidak menyebarkan dari produk yang dia hasilkan sendiri ya, dari dagingnya sapi itu, tapi untuk bersinggungan dengan sapinya sendiri menularkan nggak, dok, ke manusia? Tadi kan dokter bilang sesama hewan ternaknya dia akan menularkan, tapi ketika kita nih sebagai peternak bersinggungan langsung dengan sapinya, itu akan menimbulkan terinfeksi nggak kitanya, dok? Dan kalau memang kita terinfeksi, seberapa bahayanya dampak infeksi itu ke kita, atau memang tidak berbahaya? Bisa dijelaskan nggak, dok? Jadi sifat dari virus PMK ini dapat menular sesama hewan. Jadi hewan ini tertular dari 3 faktor.
dari faktor sapinya sendiri, dari faktor peternaknya, dan dari faktor lingkungannya. Jadinya Oke. manusia bisa menularkan sebagai bahan untuk menularkan kepada hewan bisa, karena manusia membawa, atau bukan berarti manusia memiliki infeksi penyakitnya, tapi manusia membawa virus tersebut dari pakaiannya, atau dari peralatannya, atau dari misalnya dari petugas yang meng-IB atau memberikan kesehatan ke kandang tersebut, membawa penyakit dari tempat lain. Tapi kalau misalnya manusia tidak ada efek apapun terhadap manusia dari virus PMK ini, nggak ada gejalanya atau nggak akan ada masalah. Seperti itu sih, Mbak. Oh, berarti jadi memang virus ini seperti yang pada umumnya virus ya, Dok, bahwasannya Iya. dia tetap hidup dimanapun, cuman kita Oke. manusia hanya sebagai pembawa aja ya, bukan inang ya. Iya. Kalau di COVID kan sebagai Iya, inangnya benar. ya, Dok ya. Nah, Iya, benar. misalnya yang sudah terjangkit nih, Dok ya, yang sudah terkena Iya. sapinya, tadi kan kata dokter tidak berbahaya. Berarti Iya. ketika kita ada hewannya nih, Dok ya, yang terjangkit terus langsung dilakukan pemotongan massal nih. Nah, dagingnya kemudian diperjualbelikan, begitu juga susunya, itu aman, Dok? Aman sejauh ini, selama ini penelitian yang dilakukan beberapa peneliti tidak menunjukkan adanya gejala apapun, jadi tidak bisa menularkan. PMK ini meskipun ada di sapi, virus ini hanya berkumpul di kepala, kaki, dan tulang saja. Jadi di daging dan di susu tidak. Gitu. Nggak, efeknya Jadi ke sapinya tuh apa ya, Dok? Maksudnya ini penyakit virus ini, maksudnya saya gini loh, Dok, kita orang awam nih, tadi nggih, COVID itu kan dia ada flu, batuk, nggih. menurunkan imun dari manusia ini sendiri. Nah, kalau Tanda-tanda atau gejala pada sapinya itu seperti apa sebenarnya? Gejala klinis pada sapi, karena ini sifatnya virus PMK, jadi mulut dan kuku, jadi hanya terlihat luka. Jadi luka di mulut seperti sariawan, lesi di mulut, di seluruh mulut, lidah, gusi maupun di bagian mulut, sehingga terlihat merah-merah di mulut dan di kaki. Di kaki ini karena dia kuku belah, di sela-sela kaki itu akan ada luka, baik di sela-sela kaki maupun di antara perbatasan antara daging dan kuku. Jadi daging dan kuku itu akan ada luka. Seperti itu, gejala klinis yang terlihat seperti itu. Tapi untuk menentukan bahwa itu benar-benar terkena PMK memang harus ada uji lab-nya. tetap Seperti itu. dilakukan uji lab ya, Dok. Nah, Uji lab. bikin sapi itu akhirnya kan banyak yang sapi ternak meninggal nih, Dok. Itu karena virusnya itu menyerang apa, lambung atau gimana gitu, Dok? Atau kenapa sih sapi itu bisa meninggal gara-gara PMK ini? Kalau kita Selama ini, sejauh ini yang kita dapatkan dari virus PMK ini hanya menimbulkan kematian hanya 5% pada indukan maupun sapi dewasa, dan menimbulkan sekitar 80% pada pedet maupun atau sapi kecil. Kebanyakan sapi-sapi yang mati itu bukan karena virus PMK-nya, karena memang sapi tersebut tidak makan. Biasanya kan karena memang mulutnya atau di bagian mulutnya ini ada luka, dia akan malas untuk makan, sehingga dia tidak akan makan selama 14 hari. Jadinya itu yang dehidrasi, akhirnya menyebabkan dehidrasi parah, energinya kurang, sehingga itu yang menyebabkan kematian di sapi sebenarnya di situnya sih, Mbak. Tapi sebenarnya ini penyakit ini tergolong penyakit virus yang sangat berbahaya di peternakan sapi atau enggak? Kalau berbahaya sih tidak, tapi sangat berpengaruh terhadap ekonomi sih, Mas. Jadinya karena sifatnya adalah sapi tersebut akhirnya tidak makan selama 14 hari, tidak menghasilkan susu selama 14 hari, ekonomi masyarakat akan berhenti di situ. Ini penyebarannya, Dok? Penyebarannya sangat masif, jadi sehingga virus PMK ini bisa melalui aerosol, jadi melalui udara dari 10 kilo sampai 250 kilo. Jadi dia virus tersebut bisa terbawa jauh angin. ya, Dok, jangkauannya. Jadi 250 kilo misalnya kalau di Jawa Timur itu, dari ujung Jawa Timur sampai pertengahan Jawa Timur bisa terkena semua kan. Ya, karena kita dengar nih ya, Dok ya, kalau bahwasanya pertama muncul ini memang di Jawa Timur ya, Dok. Nah, baru-baru ini ada di pemberitaan, lagi viral, ada di sekarang udah masuk ke Aceh, udah juga masuk ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini kan sangat cepat kan, tadi dokter bilang 250 jangkauannya, wow gitu kan ya, Dok. Nah, kira-kira ini cara mematikan virusnya seperti apa, Dok? Dan pencegahan penularannya. Dan kemarin informasinya
bakal ada vaksin ya. Jadi setelah vaksin COVID, sekarang kayaknya hewan juga divaksin gitu dong. Nah, kira-kira nanti vaksin ini juga mempengaruhi nggak ke hasil olahannya? Misalnya tadi kan nggak masalah nih dagingnya untuk dikonsumsi selama tidak terserang apa sih namanya PMK. Tapi kan ketika kita makan sop kaki, itu ada di kaki virusnya, apakah itu aman? Dan kalau misalnya memang aman, ketika divaksin, apa vaksinnya juga aman nanti untuk tubuh kita gitu sebagai pengonsumsi itu dok. Dan kira-kira seperti apa sih dok untuk biar matikan virusnya ini nih gitu, cegahnya lah atau minimal gitu dok? Karena sifatnya adalah virus, kalau sudah berada di dalam tubuh hewan, dia tidak bisa diobati, Mbak. Jadinya sifatnya akhirnya menunggu dari kekebalan tubuh dari hewannya tersebut, sehingga kita cuma bisa memberikan support. Untuk pengobatannya tidak ada pengobatan yang untuk membunuh virus, tapi hanya kita bisa memberikan support seperti vitamin maupun menurunkan gejala-gejalanya, misalnya panas maupun ada luka, itu kita bisa mengobati dari lukanya tersebut. Jadi cuma suportif saja. Tapi jangan khawatir, virus ini setelah 14 hari masa inkubasi, dia berangsur-angsur akan sembuh untuk di hewan. Jadi tapi PR-nya itu adalah itu, jadi mengurangi sifat dehidrasinya, mengurangi sifat karena dia nggak makan, kita harus membantu dengan kalau istilahnya drenching atau dicekokkan. Makanan tetap harus dipaksa untuk masuk ke dalam sapi sehingga dia mempunyai tenaga untuk tetap hidup. Ketika itu untuk di dalam sapinya. Kalau misalnya di luar, kita tetap harus membersihkan lingkungan karena sifatnya tadi yang seperti yang saya awal ceritakan bahwa virus ini berbeda dengan COVID. Jadi disinfektannya akan berbeda seperti yang di COVID. Kalau di COVID kita menggunakan pemutih pakaian dengan dosis rendah pun bisa membunuh COVID. Tapi untuk di PMK kita harus memiliki desinfektan yang memiliki sifat asam kuat atau basa kuat. Asam kuat seperti contohnya kalau misalnya di lingkungan masyarakat yang kita bisa gampang cari itu asam sitrat atau sitrun. Oh, sitrun ya, di toko kimia ya dok ya, diperjual Di toko kimia atau di toko-toko kelontong biasanya ada sih. Ada ya. Sekitar campurannya 20 gram terhadap 1 liter itu bisa membunuh, menurut penelitian bisa membunuh virus PMK. Kalau misalnya basa kuat atau bisa dengan cara Baiklin. Baiklin itu komposisi klorinnya harus sekitar 3000 ppm. Itu sekitar kalau perbandingan kita bisa misalnya untuk masyarakat awam untuk mencari 3000 ppm itu sekitar 1:16. Satu Baiklin dibanding 16 air. Iya. Gitu. Jadi 1 Baiklin kita masukkan ke dalam 16 liter air ya dok ya? Iya benar cocok. Jadi nanti baru kita lakukan penyemprotan di lingkungan itu bakal mati ya. Jadi bukan seperti virus COVID. Kalau virus COVID kan di udara bebas, katanya dia mati ya dok dalam beberapa waktu tertentu. Tapi kalau virus ini tetap hidup ya. Jadi kayak bisa dibilang gini ya Mas Setia ya, kayak dibilang berbahaya enggak, tapi susah matinya gitu ya. Dan ini mengganggu juga ya jadinya ya dok ya. Karena penularannya sangat cepat itu ya. Dan jangkauannya luas. Jadi luas. Untuk konsumsi daging untuk saat ini kan karena ada virus PMK ini sangat dibatasi untuk pemotongan di tempat potong yang tidak dari negara. Jadi pemotongan pribadi itu sangat dibatasi dan tidak diperbolehkan bahkan. Jadi pemotongan semua harus ada di RPH rumah potong dinas. Dan itu ketika memang dia diindikasi memang terkena PMK dan nggak bisa diobati, anggap aja kondisinya sudah parah, diperparah dengan kondisi infeksi sekunder maupun kondisinya memang dehidrasi parah sehingga perlu dipotong, itu akhirnya bagian kepala, tulang maupun kakinya tidak bisa dikonsumsi memang. Jadi memang dari aturan pemerintah memang seperti walaupun itu. Tidak berbahaya ya dok. Walaupun tidak berbahaya, tapi memang untuk etisnya, kayak memang kondisinya memang tidak layak untuk dimakan karena memang kondisinya seperti itu ya. Oh gitu. Jadi berarti untuk yang tadi vaksin itu gimana? Kan memang betul kah akan divaksin untuk hewan ternak ini? Dan kira-kira akan misalkan para peternak sapi ke depannya kalau misalkan nanti ternyata kita diwajibkan untuk yang menjual sapi yang sudah bervaksin. Jadi kan kayak langsung dilihat gitu kan dok, karena gini kita sendiri aja agak kesusahan nih sebagai manusia untuk divaksin ketika untuk berjalan. Nah, apakah ada memang akan divaksin dan ini sampai di mana gitu dok kalau kira-kira sepengetahuan dokter dampak vaksin ini terhadap
hewan ternaknya ataupun untuk kita yang mengkonsumsi daging bervaksin itu. Oke. Untuk sampai saat ini kita sedang mencari serotype untuk sapi PMK yang ada di Indonesia saat ini. Karena di dunia saat ini ada sekitar 7 serotype dan 60 strain. Jadi kita harus menentukan apa yang menyebar di Indonesia ini serotype-nya apa dan strain-nya apa. Sehingga saat ini sedang digodok di Puskesmas dan akan menghasilkan vaksin. Akhirnya dari serotype itu nanti kita juga akan mengetahui sebenarnya virus ini, kita mendapatkan virus ini dari negara mana, karena setiap negara biasanya memiliki serotype yang berbeda. Seperti Amerika memiliki berbeda, Malaysia, India itu bahkan memiliki berbeda. Jadi kita akan mengetahui tersebut. Untuk vaksinnya, untuk vaksin terhadap hewannya nggak akan ada masalah apapun terhadap hewannya. Jadi selama kondisi penyuntikannya atau kondisi diberikannya secara benar, kondisi yang sapi yang divaksin itu harus benar-benar sehat, baru boleh divaksin seperti itu. Jadinya untuk yang hewan yang setelah divaksin sangat aman dikonsumsi manusia, dan hewan yang divaksin belum tentu tidak terkena PMK, ya. Jadi sama seperti COVID, karena ini sifatnya virus RNA, jadinya belum tentu kita yang terkena sudah divaksin pasti bebas dari PMK, tidak, karena kondisi sudah divaksin berarti setidaknya kita memiliki antibodi di dalam tubuh ketika virus tersebut menginfeksi. Sifatnya penginfeksinya itu tidak sefatal ketika kita tanpa vaksin seperti itu. Cuman memberikan diberi antibodi yang meningkatkan daya tahan tubuh saja, gitu. Nah, menjelang Idul Adha ya, peredaran sapi kan ini juga pasti akan meningkat. Dengan kasus PMK ini gimana sih? Mohon maaf, putus-putus nih. Menjelang Idul Adha ini kan peredaran sapi juga akan meningkat. Ya. Nah, karena cara mencegah agar penyakit PMK ini tidak meluas, tidak memberikan para peternak, dan kemudian bagaimana tips memilih hewan sapi yang sehat yang aman untuk kurban. Untuk saat ini negara, beberapa wilayah, beberapa daerah itu mengadakan menyiapkan pos-pos untuk menuju masuk ke dalam wilayah maupun keluar dari wilayah. Jadinya kalau dari peran pemerintah sebenarnya saat ini itu membatasi lalu lintas ternak saja. Jadinya hewan yang memang hanya di wilayah tersebut kalau bisa sih memang dipotong atau hanya boleh beredar di wilayah tersebut untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih masif. Tetapi kalau misalnya memang terpaksa seperti wilayah Jakarta, untuk menjelang kurban itu akan mendatangkan dari berbagai wilayah. Seperti itu nanti akan ada surat keterangan sehat dari dinas terkait, memang benar menyatakan bahwa dia bebas PMK untuk bisa dikirim ke wilayah yang akan dilakukan pemotongan, ya. Maksudnya layak untuk dikonsumsi, ya Dok, ya. Berarti kalau sejauh ini yang saya tahu sih seperti itu sih. Jadi ada lockdown sapi ya Dok, ya? Kemarin ya, lockdown manusia, sekarang lockdown sapi. Jadi semoga dampak ini lebih cepat selesai ya Dok, ya. Untuk tips memilih hewan kurban yang sehat, yang aman, kalau memilih hewan yang karena sifatnya ini adalah karena virus PMK, jadi sebenarnya virus ini sangat gampang terlihat itu sebenarnya di mulut terlihat, di kaki juga terlihat. Jadinya kalau bisa memang menghindari hewan-hewan yang terlihat ada gejala fisik, ya. ngiler. Biasanya sapi itu sangat, kan yang terkena PMK karena sifatnya sariawan seluruh mulut, biasanya dia mengiler dari mengeluarkan air liur mengeluarkan air liur. Jadi sifatnya itu sudah terlihat sangat buruk sebenarnya, karena dia mengeluarkan air liur sendiri. Sebenarnya terlihat antara sapi yang sakit dan sehat pun sangat ada perbedaannya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu sih, maksudnya kapan dia dingin. Kalau misalnya sekarang terinfeksi, kalau misalnya daya tahan tubuh sapinya itu kuat, kadang-kadang misalnya sekarang terinfeksi, dia baru muncul gejala sekitar 7 hari. Itu yang kita bingung atau kita susah untuk melihatnya. Sebenarnya untuk itu kita perlu penambahan multivitamin, perlu penambahan sebagai daya tahan tubuhnya, meningkatkan daya tahan tubuhnya seperti itu sih.
Jadinya kita perlu apa ya, menjaga daya tahan tubuhnya karena nggak setiap kita sekarang terinfeksi, misalnya sapi tersebut terinfeksi langsung menimbulkan gejala tidak. Ternyata masa inkubasinya selama 14 hari itu, Oke. tergantung daya tahan tubuh dari sapinya. Berarti ada daya inkubasi ya dok. Tadi kita udah tadi Mas Setia sudah menanyakan bagian dari sisi ini ya, jenis sapi yang bagaimana yang bagus. Nah, kalau saya nih dok ya kebetulan dari segi ibu nih, kita mau nanya dok, kita kan nggak tahu nih dok, dagingnya itu memang pure bukan daging yang sudah terinfeksi PMK atau tidak, karena kan ketika masuk atau diperjualbelikan di tempat-tempat tadi kan karena masa inkubasinya tadi dokter bilang 7 hari, mungkin sebelum 5 hari udah dilakukan penyembelihan ternyata memang sudah terinfeksi. Nah, cara kita memilih daging yang bagus seperti apa, atau memang ada trik-trik tertentu supaya kita memang ya memang sampai detik ini belum diketahui seperti yang dokter sampaikan dampak dari PMK ini terhadap tubuh manusia. Tapi untuk menjaga kesehatan itu ada kisi-kisi atau saran dari dokter nggak dok untuk supaya kita terapkan di pemilihan itu dok? Secara kasat mata daging yang antara sapi yang terkena PMK maupun tidak terkena PMK tidak ada masalah. Baik secara kesehatan maupun dari secara fisik tidak akan ada perbedaan antara sapi yang daging yang terkena PMK maupun enggak, karena memang sifatnya tidak zoonosis, tidak menular kepada manusia. Daging tersebut enggak aman selama proses pengolahannya secara baik. Masaknya ya. Meskipun susu sekalipun, susu saat ini yang beredar di masyarakat saat ini pengolahannya kebanyakan IPS menggunakan proses ultra high temperatur, jadi pemanasan yang sangat panas. Sifat dari virus ini sangat mudah dibunuh di suhu yang sangat panas, jadi itu pemanasan. Jadi untuk menggunakan konsumsi daging untuk saat ini sih disarankan dengan kondisi yang sangat matang, jadi mengurangi konsumsi daging yang Mas, ini suka banget makan daging steak yang well-done, itu benar-benar harus matang ya dok ya, berarti yang bakar-bakaran juga sedikit dikurangi lah ya dok untuk saat ini. Nah, ini ada satu lagi nih dok yang menggelitik saya, kebetulan kan dokter sendiri kan tadi informasinya bahwa bekerja di susu ya dok ya, susu wat itu. Nah, dampak yang dokter rasakan ya sebagai dokter di sana terkait ada PMK ini kan pasti berdampak ya dok. Itu dari hasil produksi dari sapinya itu gimana ya dok? Maksudnya akibat terkenanya ini dan ekonomi itu seperti apa dok? Alhamdulillah untuk sampai saat ini koperasi kami belum terkena sampai PMK. Tapi semisal memang terkena, akhirnya nanti ke depan terkena, itu sebenarnya dampak ekonominya sangat terasa sekali. Karena kondisi PMK ini menurut beberapa penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri bisa sampai penurunan produksi total dari 20% ke atas, 20%. Sehingga ketika memang saat ini kita bicara Jawa Timur saat ini produksi seluruh Jawa Timur sekitar 1.000 ton per hari. Daging ya? Susu. Oke, 1.000 ton. 1.000 ton per hari, ketika memang kondisinya terkena 20%, misalnya terkena PMK seluruh Jawa Timur, anggap aja. Kita nggak pernah menginginkan itu. Produksi akan turun 20%, sekitar 200 liter akan turun, 2.000 liter akan turun, maka itu produksi kita akan sangat jauh. Dan peternak akan merasakan sih. Untuk ya, segi peternak. Ini kan bahan dasar susu formula juga ya dok ya. Jadi pasti efeknya nanti panjang ya dok ya ke susu bubuk juga kan memang bahan bakunya dari susu sapi ini sebagian besar memang menggunakan susu hewani ketimbang nabati ya dok. Jadi memang untuk dampaknya memang virusnya tidak terlalu berbahaya. Tapi ketika tadi dokter bilang penurunan produksi susunya sendiri itu akan menurunkan bahan dasarnya ya dok ya, bahan baku untuk tadi susu. Ekonominya yang masih panjang ya dok ya, karena banyak banget pakai susu sapi untuk ininya itu juga sih dok. Oke, masih lagi nih, kayak tadi banyak sih dok, makanya kita ngomongin dokter karena tadi banyak banget yang mau ditanyain ke dokter gitu. Jadi kan ini banyak banget. Sebenarnya kemarin putus. Jadi kita terima kasih banget nih sudah dikasih PMK ini. Yang sebelumnya kita sangat khawatir tentang adanya PMK ini
sapi ataupun dari Konsumen. para konsumen gitu. Untuk menyikapinya, Dok. Untuk peternak sapi tidak perlu sampai panik, nggak perlu panik selling juga, nggak perlu sampai menjual sapinya semua, karena memang penyakit ini bisa disembuhkan. Karena satu poin yang perlu kita ketahui adalah virus PMK ini bisa disembuhkan dan selama kita bisa memberikan treatment yang baik dengan kondisi sapi yang ada di kandang peternak, selama ini sejauh ini PMK bisa disembuhkan dengan cara treatmentnya seperti apa, Dok? Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, kita harus memberikan konsumsi kepada sapinya dengan cara memaksa, drenching ataupun dicekok. Baik itu kita segera menghubungi petugas untuk diberikan apa gejalanya. Misalnya memang kondisi demam, kita bisa memberikan mengurangi demam. Nanti kita bisa juga Ya. Sorry terputus, ada yang telepon. Untuk peternak jangan panik selling juga. Jadi virus PMK bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Salah satunya dari faktor yang saya sebutkan tadi, dari sapinya, dari peternaknya maupun dari lingkungan, dari peternaknya, dari sapinya, kita sebisa mungkin untuk mengurangi pembelian sapi untuk saat ini untuk mencegah terjadinya penularan. Kita tidak membeli sapi dari luar terlebih dahulu. Yang kedua, kita membersihkan diri, desinfeksi alat maupun peralatan maupun orangnya menggunakan bisa menggunakan asam kuat maupun basa kuat. Yang ketiga, dari lingkungannya kita bisa mendesinfeksi lingkungan kandang maupun lingkungan wilayah sekitar untuk mengurangi terjadinya penularan PMK. Untuk masyarakat jangan panik juga, jangan khawatir karena PMK ini tidak bisa menyerang manusia atau tidak menular dari hewan ke manusia, sehingga daging, susu maupun olahan lainnya, bahan-bahan lainnya dari hewan tidak dapat menularkan kepada manusia seperti itu. Aman ya, Dok, ya, sangat-sangat aman ya. Jelas banget, Dok. Yang kita dapat hari ini banyak banget, kita sangat bermanfaat. Misalnya kita masih ada gagal atau gimana, kita bisa untuk mengundang dokter lagi ya, Dok, ya, untuk sharing lagi ya, karena sangat menarik nih topik ini karena lagi hot-hotnya ya, Mas Setia ya. Mungkin itu aja kali, Mas ya, karena kan dokternya lagi sibuk nih kebetulan ganggu hari ini. Terima kasih nih Pak Dokter yang sudah memberikan waktunya, ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi kita mau terima kasih sekali lagi buat Dokter Gigi buat waktunya. Mohon maaf kalau kita tadi ada salah kata, dan semoga sharing yang dikasih dokter bermanfaat dan jadi pahala buat dokter. Dokter, sekali lagi kami mohon terima kasih, sehat selalu, Dok, ya. Salam buat keluarga. Happy weekend ya, Dok. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.